Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi simetri dan transformasi bangun datar. Simetri pada dimensi 2. Simetri pada prinsipnya adalah sebuah transformasi yang diterapkan pada bangun datar atau dimensi 2 sebagai medianya. Simetri pada dimensi 2 ini ada dua, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Yang pertama, simetri lipat. Simetri lipat. Suatu bangun datar jika diberi gerak lipat maka akan menghasilkan dua buah bangun yang kongruen. Maka bangun datar tersebut mempunyai simetri lipat. Bangun datar dapat dikatakan memiliki simetri lipat apabila menghasilkan dua buah bangun yang berhimpit sama besar atau kongruen. Lipatan tersebut juga dapat menghasilkan suatu garis lipatan yang dapat disebut dengan sumbu simetri. Yang kedua, simetri putar. Suatu bangun datar dapat dikatakan mempunyai simetri putar jika terdapat suatu gerak putar yang bukan identitas sehingga bangun datar tersebut menempati tempat semula. Maksudnya, bangun datar yang diputar kurang dari satu putaran penuh 360 derajat pada titik tertentu dan dapat kembali menempati posisi semula dengan tepat, maka bangun tersebut dikatakan mempunyai simetri putar. Bangun datar yang memiliki simetri putar yaitu persegi, persegi panjang, segitiga sama sisi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan belah ketupat. Sedangkan bangun datar yang tidak memiliki simetri putar yaitu segitiga sama kaki dan trapesium. Selanjutnya mengenai transformasi bangun datar. Yang dimaksud dengan transformasi ialah aturan untuk mengubah ukuran atau memindahkan letak bangun dari satu titik ke titik lain tanpa mengubah bentuk. Di sini transformasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu transformasi isometri dan transformasi tidak isometri. Yang dikatakan transformasi isometri ialah transformasi yang tidak menyebabkan perubahan ukuran. Yang tergolong transformasi isometri yaitu translasi, refleksi, dan rotasi. Sedangkan transformasi tidak isometri ialah kebalikan dari transformasi isometri, di mana ia menyebabkan perubahan ukuran bangun atau benda, baik itu diperbesar atau diperkecil. Yang termasuk transformasi tidak isometri ialah dilatasi. Refleksi atau pencerminan adalah memindahkan sebuah objek materi pada bidang dengan cara dan rumus serta teori cermin datar. Hasil dari pencerminan tersebut memperoleh bayangan. Seperti dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita bercermin. Nah, di situ kan menghasilkan bayangan. Lah, jarak kita dengan cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin yang saling kongruen. Hal itu juga berlaku terhadap pencerminan pada bangun datar. Ada 3 sifat refleksi pencerminan terhadap garis, yaitu 1. Jarak bangun semula sama dengan jarak bayangannya. Yang kedua, tinggi benda semula sama dengan tinggi bayangannya. Yang ketiga, bangun semula dengan bayangannya sama dan sebangun, yaitu kongruen. Selanjutnya, terdapat contoh menggambar bayangan suatu garis oleh refleksi terhadap suatu garis. Di sini, bayangan ruas AB terhadap KL adalah ruas garis A aksen B. AB A aksen B. A aksen B adalah bayangan dari AB. Di situ karena cerminnya itu KL, jadi AB menghasilkan bayangan A aksen B. A sama dengan A aksen B, B sama dengan B. Di sini contoh selanjutnya, refleksi terhadap sumbu Y. P A, B, B aksen min A, B. Contoh soal, tentukan bayangan dari titik A,
2, 4, dan B min 3, min 6, kemudian gambarkan pada bidang koordinat. Di sini titik A yaitu X-nya 2 menempati X, 4 menempati Y. Kemudian A aksennya, A menjadi A aksen, itu X-nya ditempati oleh min 2, kemudian Y-nya ditempati oleh 4. Kemudian digambar. Karena ini refleksi terhadap sumbu Y, berarti bayangannya saling berseberangan. Yang kemudian titik B, X-nya ditempati oleh min 3, Y-nya ditempati oleh min 6. Kemudian dijadikan bayangannya yaitu B aksen, X ditempati 3, Y ditempati min 6. Kemudian digambarkan seperti pada gambarnya di sebelahnya. Seperti itu.